Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kenalkan, nama saya Nila Agustina Lubis, SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Satu Atap Petualang, Kabupaten Padang Lawas, Sulawesi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Sebelum mempelajari modul 1.1 Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di kelas lebih berpusat kepada guru. Saya fokus dengan selesainya mengajarkan semua materi yang tertuang dalam satu semester. Kemudian, saya juga bertindak sebagai guru yang monoton, fokus belajar, jarang melakukan ice breaking atau pembelajaran di kelas saya tidak menyenangkan. Berdasarkan hal tersebut, maka pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru, di mana murid tidak berperan aktif dalam pembelajaran, tidak bisa mengeksplor kemampuannya, tidak mandiri, dan tidak belajar sesuai dengan kodrat alam dan setelah belajar modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya banyak mendapatkan ilmu baru, bahwa pembelajaran itu harus murid mengajar dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman menghamba pada murid. Berdasarkan filosofi ini, saya mulai melakukan perubahan pembelajaran saya di kelas, mengajar dengan cara mengaktifkan murid, memberikan murid kebebasan untuk mengeksplor dirinya, lebih sabar menghadapi perbedaan karakter murid sesuai dengan pemikiran mendidik harus memperhatikan kodrat alam dan menghamba kepada murid. Sehingga hasilnya kelas saya menjadi dua arah atau ada umpan balik dari murid kepada guru, sehingga kelas terlihat hidup dan saya merasa senang melakukan perubahan pembelajaran di kelas saya. Filosofi pendidikan KHD membuka pikiran saya bahwa mengajar harus memberikan pendidikan yang menuntun, memberi contoh teladan yang baik kepada murid, membentuk karakter murid, dan memberikan kebahagiaan, serta pendidikan harus berpihak kepada murid. 2. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan. Hadirlah beberapa ide atau gagasan saya, yaitu yang pertama, mengubah metode pembelajaran yang berpusat pada murid menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, mengenali karakter murid sebelum melakukan pembelajaran. Yang ketiga, menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan. 3. Catatan praktik baik pembelajaran. Ketika melaksanakan praktik baik pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, melakukan diskusi dengan teman sejawat, kemudian melakukan diskusi dengan pemimpin sekolah, dan saya mulai menyiapkan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, LKPD, media pembelajaran, dan hal-hal lainnya yang diperlukan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dimulai dengan kegiatan berdoa untuk menumbuhkan rasa religius kepada anak didik, kemudian dilanjutkan dengan apresiasi, memotivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dimulai dengan kegiatan berdoa untuk menumbuhkan rasa religius kepada anak didik, kemudian dilanjutkan dengan apresiasi, memotivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini. Model pembelajaran yang dipergunakan adalah PBL atau Problem Based Learning. Di sini siswa diaktifkan dengan cara praktikum. Di sini juga akan diadakan pembagian LKPD dan juga penjelasan mengenai tata cara praktikum yang akan dilakukan. Model pembelajaran yang dipergunakan adalah PBL atau Problem Based Learning. Di sini siswa diaktifkan dengan cara praktikum. Di sini juga akan diadakan pembagian LKPD dan juga penjelasan mengenai tata cara praktikum yang akan
Model pembelajaran yang dipergunakan adalah PBL atau Problem Based Learning. Di sini siswa diaktifkan dengan cara praktikum, juga akan dilakukan pembagian LKPD dan juga penjelasan mengenai pembelajaran praktikum yang akan dilakukan. Model pembelajaran yang dipergunakan adalah PBL atau Problem Based Learning. Di sini siswa diaktifkan dengan cara praktikum. Di sini juga akan diadakan pembagian LKPD dan juga penjelasan mengenai tata cara praktikum yang akan. Sebelum pelaksanaan kegiatan inti, dilakukanlah ice breaking untuk menambah semangat para siswa dan juga untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Pada tahap selanjutnya adalah pelaksanaan praktikum. Di sini PBL terdiri dari 5 tahapan, berarti pada tahap praktikum sudah terjadi pada tahap yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok. Siswa akan melakukan penyelidikan secara berkelompok untuk dapat menyelesaikan pertanyaan sesuai dengan LKPD. Tahapan selanjutnya adalah pengembangan dan penyajian hasil karya serta menganalisis proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, murid melakukan presentasi di depan kelas untuk menyampaikan hasil penyelidikannya secara berkelompok, kemudian sama-sama dievaluasi oleh teman dan guru, sekaligus juga untuk menumbuhkan rasa percaya murid. Pada tahap selanjutnya yaitu penguatan dilakukan oleh guru sekaligus pengambilan kesimpulan secara bersama-sama dengan murid. Selama melaksanakan pembelajaran ini tentu ada tantangan dan solusi. Adapun tantangan yang saya hadapi adalah yang pertama, masih adanya murid yang tidak aktif dalam kelompok, malah merasa senang tidak perlu ikut repot mengerjakan tugas karena bekerja secara kelompok. Yang kedua, murid masih belum percaya diri ketika melakukan presentasi di depan kelas. Nah, dari masalah tersebut saya mengambil solusi. 1. Melakukan bimbingan secara personal kepada murid. 2. Lebih sering melakukan kegiatan berbicara di depan kelas ataupun mengeluarkan pendapat agar murid terbiasa berbicara sehingga tidak canggung lagi melakukan presentasi di depan kelas. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yohana Permatasari, guru dan rekan sejawat dari Ibu Mila Agustina Lubis, SPD, di SMP Negeri Atap, Kecamatan Taman. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang keberadaan beliau sebagai calon guru penggerak angkatan 11, di mana pada aksi nyata yang sudah beliau lakukan di sekolah itu memang sungguh sangat luar biasa. Dari sana beliau dapat menginsight saya, mencerahkan hati dan pemikiran saya, juga menjadikan saya lebih dapat memahami mengenai arti merdeka belajar pada esensi yang sesungguhnya. Beliau juga sebagai calon guru penggerak selalu mengajarkan rekan sejawat untuk berdiskusi apa hal pendidikan yang sudah beliau dapatkan dari selama pendidikan beliau sampai saat ini di guru penggerak beliau berikan ke kami. Contohnya bagaimana halnya mengubah metode pembelajaran yang kami lakukan saat ini, mengubah ke arah atau sepemikiran kepada Ki Hajar Dewantara, di mana metode yang beliau lakukan pada aksi nyatanya itu menciptakan metode pembelajaran pada peserta didik, berpusat pada peserta didik. Nah, dari beliau kami dapat belajar menjadi pengajar yang kreatif, menjadi pengajar yang lebih dekat dengan siswa, dengan yang tadinya kami melakukan selalu dengan metode pengajar teacher center dan sekarang sudah menjadi student center. Nah, jadi untuk kedepannya sukses buat Ibu Nila dan ilmu-ilmu nanti yang didapatkan dari pendidikannya agar bisa dibagikan di sekolah nanti Bu, supaya nanti guru-guru kita lebih kreatif lagi. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianda Sarjaraha, murid kelas 7 dari SMP N2 Satuata Batangonang. Saya merasa senang sekali karena dapat belajar IPA bersama Ibu Nila Agustina, yang dimana pelajarannya dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, seperti pelajaran pencemaran lingkungan yang dipraktikum dengan melihat keadaan ikan di air bersih air yang dicampur deterjen. Saya menjadi tahu bahwa membuang bungkus deterjen ke dalam sungai itu adalah
hal-hal yang mencemari lingkungan atau pencemaran lingkungan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan saya mengenai aksi nyata modul 1.1. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.